Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan pelajaran PPKN bersama Bu Deni ya. Sebelumnya kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik, untuk semester 2 ini kita sudah memasuki bab 4, yaitu mengenai dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional dan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Indonesia merupakan negara dengan wilayah besar dengan jutaan pulau yang berjajar. Sudah seharusnya agar selalu menjaga kedaulatannya. Berbagai upaya dilakukan agar negara tidak terpecah belah, mulai dari upaya internal maupun eksternal. Dilihat dari segi historis, Indonesia memiliki peran besar bagi perdamaian dunia, mulai dari terbentuknya GNB hingga ASEAN. Di dalam tujuannya ikut serta dalam perdamaian dunia. Indonesia berpegang teguh pada prinsip Pancasila. Baik, kita mulai dengan materi, yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Kalian akan mengetahui makna hubungan internasional, kemudian pentingnya hubungan internasional, dan politik luar negeri. Kita mulai dengan makna hubungan internasional. Hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Atau hubungan internasional itu adalah interaksi antar bangsa yang bersifat global atau interaksi manusia sebagai representasi bangsa melalui atau melampaui batas-batas negara. Interaksi yang berlangsung sejatinya adalah interaksi antar manusia, namun yang terjadi dalam hubungan internasional adalah konteks hubungan formal antar bangsa. Tiga konsep hubungan internasional, yang pertama adalah politik luar negeri, yang kedua hubungan luar negeri, dan yang ketiga adalah politik internasional. Ketiga istilah tersebut memang mengandung makna yang relatif sama satu dengan yang lainnya. Dan kita tidak akan ambil pusing untuk secara saklek untuk membedakannya. Faktor penyebab perlunya kerjasama internasional yang pertama adalah faktor internal, atau kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup ke depan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Artinya kita walaupun berbeda negara, kita masih saling membutuhkan. Apabila ada kekurangan di negara kita dan ada kelebihan di negara lain yang mengadakan kerjasama dengan negara kita, maka kita bisa saling melengkapi, ataupun sebaliknya. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia, yang pertama adalah memperoleh dukungan Polexosbud Hankam atau politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua, menjaga persahabatan antar negara. Yang ketiga, menstabilkan kebutuhan negara. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Politik luar negeri ialah strategi atau cara atau kebijakan yang digunakan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan kepentingan nasional. Nah, apa saja sih contoh politik itu? Politik luar negeri yang pertama, salah satu contohnya atau 4 contoh yang akan saya sebutkan, yaitu Indonesia aktif dalam gerakan non-blok atau GNB. Yang kedua, menjadi pemarkasa berdirinya ASEAN. Yang ketiga, mengirim pasukan perdamaian di bawah naungan PBB. Yang ketiga, menjadi anggota PBB. Dan yang keempat, persetujuan dibentuknya AFTA. Kalian perlu tahu bahwa politik luar negeri ala Indonesia itu adalah bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif yang memiliki arti yang pertama adalah bebas, tidak memihak salah satu blok. Makanya kita tergabung dalam gerakan non-blok. Kemudian yang aktif artinya adalah aktif dalam kegiatan perdamaian dunia. Nah, contohnya negara Indonesia sudah mengirimkan pasukan Garuda di bawah naungan PBB. Nah, ini adalah landasan hukumnya. Landasan hukumnya yang pertama adalah Pancasila.
Kemudian Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, keputusan Presiden, keputusan atau peraturan Menteri Luar Negeri. Dan ini ditetapkan atas dasar TAP MPR nomor 12 garing MPRS garing 1966 pada 5 Juli 1966. Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta atau dulu Wakil Presiden yang pertama Republik Indonesia, yaitu pertama mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Nah, itu kita makanya butuh negara lain, di mana negara kita tidak punya barang tertentu, maka di negara lain ada, maka kita mengadakan kerjasama. Kemudian yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional. Mengapa kita meningkatkan perdamaian internasional? Karena dengan kita menjalin kerjasama dengan negara lain, maka kemungkinan kecil untuk terjadinya konflik atau perseteruan dengan negara lain itu akan lebih diminimalisir, ya, dibanding kita tidak ada hubungan kerjasama. Atau kita bisa bersama dengan negara lain, kita menjadi penengah dari negara-negara konflik, ya, yang dimana negara konflik pun menjadi anggota yang sama dengan negara kita. Seperti itu, tujuannya untuk meningkatkan perdamaian internasional. Kemudian yang keempat, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan falsafah negara kita. Nah, kita dengan menjalin hubungan internasional, maka kita akan makin mengikat hubungan persaudaraan dengan negara lain. Seperti itu. Berikut kita akan lanjut mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ya, kita masuk ke dalam keanggotaan PBB. Indonesia mengirimkan pasukan Garuda misi perdamaian PBB dan kita menjadi anggota dewan. Kemudian GNB atau Gerakan Non-Blok. Kita turut menyelesaikan berbagai konflik regional, kemudian membantu tercapainya perdamaian dengan persahabatan dengan segala bangsa. Selanjutnya kita adalah keanggotaan dari ASEAN, yaitu selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT. Nah, di sini ada grafiknya di mana kita sudah banyak ikut berperan dalam organisasi internasional, ya, terutama peran Indonesia dalam ASEAN. Baik anak-anakku semua, sekian dulu untuk pertemuan pertama mengenai peran Indonesia dalam perdamaian internasional atau perdamaian dunia. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami tentang materi hari ini. Dan untuk tugas nanti akan saya infokan di grup kelas atau di GC. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.